Ya, selamat malam pemirsa. Selamat datang di program The Indonesia Economic Club. Ini adalah ruang temu bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan untuk menjawab dan merumuskan strategi ekonomi Indonesia ke depan. Pemirsa, 2021 baru saja dimulai. Harapan pandemi segera berlalu. Ada di depan mata tentunya. Vaksinasi tahap pertama sudah dimulai kemarin. Artinya pemulihan ekonomi bertahap dapat segera dilakukan. Selama 1 jam ke depan kita akan membahasnya dalam tema vaksinasi dimulai, ekonomi pulih. Bersama saya Aprevita dan tentunya senior saya Prof. Renat Kasali. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Vita. Ya. Saat ini kita ketahui bahwa pemerintah harus menarik rem darurat dari menerapkan PPKM istilahnya ya di Pulau Jawa, Bali, dan seterusnya karena kasus positif dan kasus meninggal ada di atas rata-rata nasional. Kasus positif COVID-19 nasional dalam 2 hari ini tembus lebih dari 11.000 kasus. Hari ini total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 869.600 kasus. Yang telah sembuh sebanyak 711.205 kasus, cukup besar. Namun yang meninggal ada 25.246 kasus. Dan kemarin Presiden Joko Widodo telah menjadi orang pertama Indonesia yang disuntikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Diikuti oleh jajaran menteri dan tokoh-tokoh publik. Kemudian apa yang terjadi? Kita lihat bahwa terdapat sentimen positif karena Presiden telah memberikan contoh. Dan kita saksikan bahwa IHSG menghijau. Kemudian angkanya 0,62% di angka 6.435,21. Artinya pasar kembali optimis dan bergairah dengan divaksinasinya Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah memproyeksikan bahwa anggaran vaksin COVID-19 mencapai 74 triliun rupiah di tahun 2021 ini. Untuk memenuhi pengadaan vaksin hingga vaksinasi, pemerintah menganggarkan 18 triliun dari APBN 2021. Dan 36,4 triliun dari sisa dana penanganan kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional 2020. Vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan terbesar yang akan divaksinasi sebagai prioritas. Lalu pada tahun 2020, menjadi waktu dengan guncangan terbesar bagi kita semua sepanjang sejarah. Juga tentu saja dunia dan kita tidak sendirian. Kesehatan dan ekonomi tentu menjadi pertaruhan. Jika kita lihat bahwa perekonomian di Asia hanya Cina dan Vietnam yang laju ekonominya tidak jatuh hingga minus. Kedua negara itu, ya khususnya ekonomi Cina, hanya turun hingga 1,9%. Sedangkan Vietnam 1,6%. Sedangkan negara-negara lain tentu saja negatif. Indonesia sendiri pada kuartal pertama ekonomi kita tumbuh 2,97%, masih positif. Namun ketika pandemi melanda di Q2, ekonomi Indonesia terkontraksi dengan tajam hingga minus 5,32%. Di Q ketiga kembali merosot hingga 3,49%, hingga akhirnya Indonesia resmi masuk dalam jurang resesi. Di Q4 2020, ekonomi Indonesia diperkirakan kembali terkontraksi di 2,9% hingga 0,9%. Dengan demikian, maka vaksin COVID-19 adalah jalan keluar bangkit dari resesi menuju perbaikan ekonomi. 2021 harus menjadi tahun pemulihan dan kebangkitan. Ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2021 diprediksi tumbuh 4,4% hingga 5%. Tentu ini masih prediksi. Sebenarnya dari penjelasan Prof tadi ada beberapa yang menarik bagi saya, Prof. Ya. Di negara-negara lain ada yang tetap bertahan, minus sedikit, tetapi Indonesia tetap aman. Dan ada yang menarik lagi adalah kemarin pada saat vaksinasi perdana, beberapa sektor menguat.
Tetapi sektor yang kita prediksikan menguat justru melemah. Sektor apa itu, Prof? Farmasi. Farmasi. Ya, Nanti kita tentu akan saja bahas juga. harusnya itu menjadi prioritas masyarakat dan kita harus lihatnya positif, tapi dia malah melemah. Iya, oke. Nanti kita akan ketahui kenapa terjadi pelemahan pada sektor farmasi, dan kita langsung saja bahas. Sudah hadir di sini lewat media daring staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Bapak Kunta Nugraha. Selamat malam Pak Kunta, terima kasih sudah bersedia join bersama kami malam hari ini. Dan kemudian Selamat malam Mas Kunta. Iya. Dan saya ingin menyapa Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak Anton Supit. Selamat malam, Pak Anton. Salam sehat. Selamat malam. Malam Pak Anton. Iya. Dan di studio hadir Sekretaris Eksekutif KPC PEN, Bapak Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Malam Pak Raden. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Baik, kayaknya pertanyaan akan dimulai dari Prof. Renald nih, untuk yang ada di studio lebih dahulu. Ya, saya kira tentu saja kepada Pak Raden Pardede, setelah ada vaksin, ya, apa kira-kira patokan kita atau acuan kita sehingga kita bisa merasakan bahwa tahun ini adalah tahun kebangkitan. Apa yang Pak Raden lihat? Ya, seperti kita tahu bahwa vaksin ini akan memberikan imunitas. Jadi kalau katakan kita mendapatkan herd immunity atau sekitar 70% kita vaksinasi penduduk kita, maka mereka tentu akan bisa melakukan aktivitas normal. Nah, ini yang paling penting. Karena apa yang kita lihat di tahun 2020 pada saat kita waktu itu kena pandemi COVID-19 ini, kemudian yang terjadi adalah kita melakukan, katakan seperti ada yang menyatakan lockdown atau semi lockdown, pengetatan dari PSBB, intinya mobilitas manusia, mobilitas barang menjadi terbatas. Harapan kita tentu dengan divaksinasi kita ini, kalau sekarang kita sudah mulai melihat light at the end of the tunnel. Akhirnya nanti apabila kita berhasil memvaksinasi sebagian besar dari penduduk kita yang disebutkan, diperkirakan kita harus mencapai target sekitar 181,5 juta sepanjang tahun ini, maka kita akan dengan begitu yakin kita akan mampu untuk melakukan seluruh aktivitas kita secara normal. Kalau kita melakukan aktivitas kita secara normal, artinya kegiatan ekonomi kita pun akan berjalan dengan normal. Itu inti dari vaksinasi ini sebetulnya. Jadi dengan kata lain sebetulnya adalah untuk menumbuhkan keyakinan sehingga kemudian aktivitas bisa kembali normal, sehingga ekonomi bisa bergerak kembali. Betul. Kalau saya lihat kemarin itu yang menyuntik presiden itu agak gemeter dia gitu ya, agak bergetar sedikit begitu ya. Namun saya kira masyarakat melihat kesungguhan di sana. Nah, kalau kita lihat dari 3 segmen perekonomian Indonesia, ada top 20% di atas, ada 40% yang di tengah, ada 20% yang berada di bawah atau 40% yang berada di bawah. 40 kemudian 20 di atas. Kira-kira yang mana yang akan sangat berpengaruh, Pak Raden? Nah, semuanya berpengaruh. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kelompok yang di bawah, yang 40% yang disebutkan oleh Prof tadi itu memang dibantu secara besar-besaran oleh pemerintah. Nanti mungkin Pak Kunta akan menjelaskan seberapa banyak yang sudah dan akan diberikan pemerintah untuk membantu kelompok yang paling rentan ini. Ini adalah dalam sejarah Republik ini, baru kali ini kita lihat secara masif pemerintah membantu kelompok yang rentan ini. Kemudian kelompok yang kedua yang 40% dan kelompok yang di atas ini, apalagi kelompok yang di atas 20% sama sekali tidak dibantu. Namun kalau kita lihat dari sisi kontribusi terhadap belanja, ya, kelompok yang 20% ini adalah belanjanya paling besar karena memang mereka adalah orang yang punya uang. Jadi mereka ini juga sebetulnya yang lebih concern terhadap kesehatan. Mereka ini paling takut ya untuk melakukan kegiatan apapun. Baik. Jadi itu yang menyebabkan mereka ini belum belanja, uang mereka masih banyak sekarang tersimpan di bank. Nah, itu yang sebetulnya dengan adanya vaksinasi ini, harapan kita kelompok menengah dan ke atas ini juga akan lebih yakin nanti
untuk mereka melakukan kegiatan dan berbelanja. Pak Raden kayaknya mesti ditahan dulu statementnya. Tapi yang jelas dari statement Pak Raden tadi, optimisme ada dari kick off vaksin yang dilakukan Presiden. Baik, sekarang kita langsung menyapa Pak Kunta. Pak Kunta, kalau dari target pertumbuhan di 2021 sebenarnya seperti apa? Apakah juga vaksinasi ini akan merubah pola atau pemerintah melihat dari sisi pertumbuhan ke depan? Halo Pak Kunta, bisa mendengar suara saya? Silakan Pak Kunta. Ya. Silakan Pak Kunta. Ya. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana pemerintah melihat ataupun memprediksi pertumbuhan ekonomi di 2021 nantinya, dan apakah akan ada perubahan pemerintah melihat gitu ya ekonomi ke depan setelah vaksinasi? Iya, makasih. Tadi saya agak putus. Intinya, terima kasih ya tadi Pak Raden sudah menyampaikan bahwa vaksinasi ini semacam kayak game changer bagi kita gitu ya, bahwa ada semacam confidence dari masyarakat sudah bisa bergerak atau bisa melakukan pemulihan ekonomi atau dia bisa beraktivitas kembali. Kalau kita lihat di dalam APBN 2021 yang sudah disahkan DPR kemarin di bulan Oktober, ini memang asumsi di pertumbuhan ekonomi di 2021 itu ada sekitar 5%. Itu terjadi karena kita inginkan bahwa 2021 itu adalah kondisi di mana kita sudah melakukan recovery atau pemulihan ekonomi dan juga reformasi. Dua hal ini yang penting yang akan dilakukan di 2021. Tapi kita tetap fokus pada 3 hal. Yang pertama di sisi kesehatan, karena ini masih menjadi ketidakpastian kita dari sini ya, makanya kesehatan itu sangat penting. Kemudian juga kesehatan ini termasuk program vaksinasi. Kemudian perlindungan sosial, ini mempertahankan daya beli masyarakat, terutama yang tadi. Yang di segmen yang bawah tadi perlindungan sosial. Dan pada dukungan pada dunia usaha. Ya. Ini saatnya kita melakukan recovery. Itu yang jadi basis kita. Baik. Kemudian bagaimana ke depan? Yang tetap kita, meskipun kita tahu 5%, kita tetap waspada ya. Karena kita masih awal Januari ini dan kita ingin melihat apakah vaksinasi ini juga membuat berhasil atau dalam arti kelancarannya dan efektivitasnya. Ini yang kita monitor dan kita jaga betul sampai. Pak Kunta, saya potong sedikit Pak Kunta. Kalau tadi disebutnya recovery ya, kalau kita lihat ini kan sekarang para ahli ekonomi mengatakan kurvanya berbentuk seperti V begitu ya. Walaupun yang lain mengatakan ini V-nya akan panjang begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan seperti bahwa kita tahun depan ini akan langsung melejit naik ke atas. Apa pertimbangannya sehingga kemudian angkanya bisa tumbuh begitu signifikan ke atas? Ya, Pak Kunta bisa dengar? Ya, kelihatannya kita harus ke Pak Anton Supit dulu barangkali ya. Ya, mungkin kita lihat VT terlebih dahulu kaitannya dengan pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM terhitung sejak 11 hingga 25 Januari mendatang di Pulau Jawa dan Bali. Mengapa rem darurat hanya dipusatkan di Pulau Jawa dan Bali? Apakah PPKM akan berpengaruh terhadap Q1 ekonomi Indonesia? Sebelum dijawab, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Pembatasan kegiatan masyarakat antara tanggal 11 sampai 25 Januari. Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali terhitung sejak 11 hingga 25 Januari 2021. Diberlakukannya PPKM di Pulau Jawa dan Bali adalah upaya pencegahan persebaran COVID-19. Saat ini kasus COVID-19 nasional berada di atas rata-rata nasional. Penerapan PPKM disinyalir memberikan dampak pada perekonomian nasional di kuartal pertama 2021. Badan Pusat Statistik mencatat 59% perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.
Angka ini merupakan kontribusi pajak domestik bruto dari Pulau Jawa tahun 2019. Sedangkan Bali 54% produk domestik regional bruto atau PDRB disumbangkan dari sektor pariwisata. Baik, dari Viti tadi terlihat bahwa kita akan melihat bagaimana sebenarnya berpengaruh tidak ke para pengusaha atau pelaku bisnis ke depannya. Langsung saja saya sapa pengusaha yang sudah juga ada bersama kita, Bapak Anton Supit. Oke, sepertinya belum bisa dihubungin kembali. Baik, kalau seperti itu kami akan kembali setelah yang satu ini.